tanah Jawa, tersembunyi jejak kejayaan peradaban besar. Sebuah candi megah berdiri tegak menjadi saksi bisu era keemasan Majapahit. Langkah membawa saya menuju Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang dimana di tempat ini diyakini sebagai pusat peradaban dan pemerintahan kerajaan Majapahit. Inilah Candi Bajang Ratu, salah satu gerbang menuju masa lalu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Ulum Muhammad Fawaz dengan NPM 0032 dari Prodi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang di video dokumenter ini, di mana kita akan menelusuri sejarah, budaya, dan daya tarik wisata di Candi Bajang Ratu, salah satu candi luar biasa peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu adalah salah satu peninggalan sejarah dari era Majapahit yang memiliki nilai budaya tinggi. Keunikan arsitektur serta cerita di balik candi ini menjadikannya destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Destinasi ini tidak hanya menarik bagi pecinta sejarah, tetapi juga bagi wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang budaya dan filosofi Jawa kuno. Candi ini menjadi saksi bisu perjalanan bangsa dan memiliki daya tarik yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi hingga kini. Sejarah mencatat bahwa Candi Bajang Ratu didirikan pada abad ke-14 dan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang dalam kompleks kerajaan Majapahit. Candi ini diyakini sebagai tempat penghormatan bagi Raja Jayanegara, putra Raden Wijaya, yang sudah diangkat menjadi raja di usianya yang masih muda. Ya, nama gapura ini ya, kita langsung aja ya. Diambil dari nama, yaitu nama bangunan tersebut atau nama cagar budaya di belakang kita ini adalah Bajang Ratu ya, atau gapura Bajang Ratu. Nah, disebut gapura karena ada pintu masuk yang sampai ujung sampai ke bawah itu ada pintunya, disebut gapura. Yang kedua, bajang, asal mula dari bajang dan ratu ya. Bajang itu kecil, ratu itu raja. Jadi kalau digabung menjadi raja kecil. Nah, yang dimaksud dengan raja kecil adalah ada kaitannya dengan nama Jayanegara. Nah, karena ini adalah sebagai pendarmaan Raja Jayanegara. Jadi kenapa kok dinamakan Bajang Ratu? Bajang itu kecil, ratu itu raja. Jadi Raja Jayanegara itu dinobatkan menjadi raja saat usianya masih kecil, yaitu sekitar 15 tahun. Dan pada usia 35 tahun Raja Jayanegara meninggal dunia. Bangunan ini mungkin terlihat sederhana, namun menyimpan keunikan arsitektur yang luar biasa. Candi Bajang Ratu dibangun dari bata merah, bahan khas pada masa Majapahit yang disusun dengan teknik tinggi tanpa semen. Kekuatan dan keindahan konstruksinya masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Dengan tinggi mencapai lebih dari 16 meter, candi ini berbentuk gapura paduraksa, sebuah gerbang agung yang biasanya menjadi penanda area suci dalam budaya Jawa kuno. Struktur ini tidak hanya menjadi jalan masuk, tapi juga sebagai simbol transisi menuju dunia spiritual. Warisan budaya di Bajang Ratu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tangible atau berwujud dan intangible atau tidak berwujud. Tangible heritage mencakup struktur fisik candi, relief yang menggambarkan kisah-kisah kuno seperti Ramayana, serta ornamen khas Majapahit. Relief-relief ini antara lain menggambarkan tokoh Hanuman, Garuda, dan naga yang masing-masing memiliki makna simbolik dalam budaya Hindu dan Buddha. Sementara itu,
Intangible heritage mencakup cerita rakyat, ritual keagamaan yang masih dilakukan di sekitar situs, dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini memperkaya pengalaman wisatawan dengan memahami nilai-nilai budaya yang masih hidup hingga kini. Nah, yang selanjutnya ada relief lagi yang sebelah saya timur barat, ada relief namanya relief Cerita Ramayana. Cerita Ramayana itu menggambarkan tentang menceritakan tentang pertarungan atau perkelahian manusia kera dengan raksasa dan menggambarkan sebagai panutan. Jadi relief Cerita Ramayana itu menggambarkan tentang panutan, ada kaitannya dengan spiritual. Meski zaman terus berubah, di sekitar Candi Bajang Ratu masih tumbuh budaya yang masih hidup. Masyarakat lokal masih sering datang untuk melakukan ritual adat sebagai bentuk hubungan spiritual dengan leluhur dan alam. Ritual-ritual ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Ada yang datang untuk mengucap rasa syukur setelah hajat terkabul. Ada pula yang melakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, serta menjaga hubungan spiritual dengan energi yang dipercaya masih menyatu dengan tempat ini. Tak jarang, ritual juga dipersembahkan untuk Candi Bajang Ratu itu sendiri. Bagi masyarakat, candi ini bukan hanya bangunan kuno, tapi sebuah tempat suci, memiliki ruh yang layak dihormati dan dijaga. Kadang-kadang masyarakat itu datang ke sini berdoa di sini membawa tumpeng dan sesaji. Jadi masih ada kegiatan ritual masyarakat sekitar sini dan juga biasanya tentang tentang ritual. Nah, ritual seperti doa. Jadi masyarakat ada sebagian masyarakat kadang-kadang datang ke sini untuk melakukan ritual. Itu kegiatan doa yang mungkin ada kaitannya dengan ritual mereka. Misalkan kadang-kadang malam hari, malam Jumat. Bisa dilihat di sini terdapat bekas dupa yang membuktikan bahwa di sini masih sering dilakukan ritual adat untuk penghormatan kepada Candi Bajang Ratu ini. Untuk menjaga keberlanjutan, kawasan Candi Bajang Ratu melakukan berbagai upaya yang telah dilakukan. Misalnya, program konservasi bangunan candi, pembatasan aktivitas yang dapat merusak struktur, serta edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga menjadi langkah penting agar mereka mendapat manfaat ekonomi tanpa merusak situs bersejarah ini. Pariwisata yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keindahan dan nilai sejarah candi tetap dinikmati oleh generasi mendatang. Semoga saja masyarakat dan generasi selanjutnya mau peduli kepada cagar budaya agar tetap lestari dan tetap terjaga sampai kapanpun. Perjalanan kita menyusuri jejak kerajaan Majapahit di Candi ini telah usai. Mulai dari sejarah yang kaya hingga kebudayaan yang masih hidup, menandakan bahwa tempat ini merupakan salah satu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Melestarikan situs-situs peninggalan budaya seperti candi ini bukan tanggung jawab pemerintah ataupun masyarakat setempat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Bagi Anda yang ingin merasakan suasana kerajaan Majapahit yang masih kental, jangan ragu untuk datang ke Candi Bajang Ratu. Saya Ulum, pamit undur diri dan sampai jumpa pada video